Pemerintah resmi menunda implementasi pemungutan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 atas transaksi di marketplace yang telah berlaku sejak 1 Agustus 2026. Ya, pemerintah resmi menunda implementasi pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi di marketplace yang telah berlaku 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang dinilai belum pulih sepenuhnya. Pemerintah resmi menunda implementasi pemungutan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 atas transaksi di marketplace yang telah berlaku sejak 1 Agustus 2026. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang dinilai belum pulih sepenuhnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan kebijakan tersebut belum akan diberlakukan pada bulan ini. Menurutnya, pemerintah memilih menunda implementasi agar tidak menambah beban pelaku usaha maupun masyarakat di tengah kondisi konsumsi yang masih memerlukan dukungan. Terus satu lagi, pajak online. Mungkin kita tunda, enggak Agustus ini mulai berjalan. Itu udah bikin ya, PMK-nya dibuat ya. Marketplace yang tambahan itu ya. Marketplace itu. Udah muat Pak, mulai 1 Agustus kemarin pada pedagang online juga udah nge-share bukti potongnya di media sosial. Kalau misalnya Shopee atau Tokopedia tuh udah mungut Pak, itu gimana Pak kalau dulu? Nanti kita tunda dulu, saya bilang sampai akhir Agustus, sampai keadaan, saya selalu bilang kalau daya belinya, ekonominya sudah membaik. Adapun penundaan tersebut akan dituangkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian, selama aturan baru belum diterbitkan, ketentuan yang berlaku sebelumnya masih menjadi dasar pelaksanaan. Di sisi lain, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah akan menyiapkan mekanisme pengembalian jika terdapat pedagang online yang telah lebih dahulu dipungut pajak oleh marketplace. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan maju mundur pengenaan pajak perdagangan di Lokapasar, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat. Beliau adalah Deputy Director Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Kemudian sudah bergabung juga Ibu Hermawati Stiorini. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia atau Aku Mandiri. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ruben, apa kabar? Baik Pak Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Ruben dan Bu Herma. Apa kabar Ibu? Baik, salam sehat dan bahagia, Baik, Mas salam Pras. sehat juga. Terima kasih Ibu atas waktunya. Dan ini tadi sudah disampaikan menarik terkait dengan penundaan pajak UMKM. Tapi sebelum membahas lebih jauh, kita ke Pak Ruben dulu nih Pak, terkait dengan pemerintah yang menunda tadi pengenaan PPh pasal 22 untuk pelaku usaha yang berjualan di platform marketplace. Dari yang semulanya dijadwalkan 1 Agustus, kemudian akhirnya ditunda. Bagaimana review dari CITA ini Pak? Ya, jadi policy itu kan sebenarnya aspek yang terpenting dari policy kan bukan cuma masalah tarifnya, juga masalah kepastian hukum ya. Dalam arti penundaan ini kan sudah yang kedua kali kalau saya nggak salah ya. Penundaan atas peraturan yang sebenarnya sudah diundangkan ya. Waktu itu pada saat pertama penundaan alasan pemerintah karena adanya permintaan dari marketplace yang belum siap dalam hal sistem ya melakukan pemungutan. Kalau sekarang kan dalam pemerintah menyatakan alasannya karena konsumsi masyarakat yang masih lemah ya. Cuma maksud penundaan berkali-kali ini kan juga tentu akan membingungkan para stakeholder yang melakukan transaksi di dalam marketplace ya. Karena tentu saja ketika sudah siap ternyata ditunda atau ketika semuanya misalnya marketplace-nya semua udah pedagangnya sudah menyiapkan semua tarif baru misalnya, akhirnya ditunda lagi misalnya. Itu administratif cost-nya bukan suatu hal yang kecil ya. Jadi pemerintah harapannya nanti ketika mengumumkan akan ditunda November atau kapan, hendaknya
time frame-nya dipikirkan matang-matang dengan berapa bulan itu benar-benar akan ditunda. Jadi jangka waktunya sudah dipertimbangkan dengan matang sehingga semua pihak juga bisa berhitung ya Oke. ketika waktunya sudah menjadi pasti. Hmm. Demikian. Baik, nah dari kacamata pelaku usahanya sendiri dari UMKM, Bu Herma, bagaimana Aku Mandiri melihat kebijakan pemerintah yang mengenakan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha di platform marketplace, tapi kita tahu akhirnya ditunda ini? Ya, kalau ditunda sebenarnya kita agak lumayan lega karena paling tidak ada waktu untuk bernafas ya. Oke. Tapi yang tadi sama yang disampaikan Pak Ruben bahwa ini kepastian hukumnya nggak ada gitu. Sementara banyak pelaku UMKM dengan adanya marketplace yang dia bertugas untuk langsung memungut pajak, mereka sudah hengkang dari e-commerce gitu loh. Apalagi kalau nanti ini benar-benar tidak ada kepastian gitu, karena Oke. permasalahannya negara ini tidak pernah memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM yang ada di marketplace itu sendiri gitu loh. Bagaimana caranya dan terus bagaimana kalau mereka sudah dipotong gitu loh. Nah itu kan juga pengembaliannya bagaimana, Pak Menterinya aja tidak menjawab secara spesifik gitu akan dikembalikan kapan gitu. Nah terus kalau sudah dikembalikan nanti per 3 bulannya ke depan itu bagaimana juga. Nah ini yang membuat sebenarnya pelaku usaha khususnya mikro ke bawah yang mereka pendapatannya paling tidak di atas 500 juta itu akan sangat bingung gitu loh. Bingung dan resah gitu loh. Sama kita nggak ada kepastian hukum di dalam hal apapun karena sekarang kan pelaku usaha itu setelah begitu mereka keluar dengan di marketplace, mereka ternyata didatengin per rumah, per tempat usahanya. Ada beberapa pelaku usaha yang mereka baru buka 2 bulan, mereka sudah didatangi petugas pajak. Meskipun pendapatannya itu di bawah 50 juta. Itu ada surat resminya. Nah itu yang membuat sebenarnya aturannya bagaimana sih, implementasinya bagaimana sih, pengawasannya bagaimana, yaitu yang harus dijelaskan oleh negara. Harus ada ruang untuk sosialisasi itu sendiri supaya aturan ini jelas terang benderang gitu loh di pelaku usaha mikro ke bawah itu sih. Oke, itu dia yang diharapkan dari pelaku usaha memang ada kepastian ya terkait dengan lebih kepada sosialisasi, kemudian mungkin ada edukasi juga di sana begitu bahwa penerapan pajak ini akan seperti apa mekanismenya. Meskipun sudah banyak itu tapi tetap aja diharapkan langsung terjun ke lapangan begitu ya Bu Herma ya. Baik, nah Pak Ruben terkait dengan Dijen Pajak ini yang mengestimasi pemungutan PPh final 0,5% ini kan akan berjalan efektif pada 1 November 2026. Nah apakah rentang waktu ini masih cukup begitu untuk masa transisi lagi bicara mengenai pemberlakuan PPh untuk pedagang di marketplace Pak? Kalau kita lihat, kalau alasan pemerintah menunda kan karena pertumbuhan yang masih tidak kuat ya dari sisi konsumsi ya. Ya. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhan dari pengeluaran konsumsi rumah tangga itu memang per triwulan kedua ini kan di angka 2,69% ya. Di bawah, masih bertumbuh tapi di bawah pertumbuhan GDP yang 5%. Baik. Ya, jadi masih di bawah pertumbuhan PDB sebetulnya, yang biasanya kan konsumsi masih sebagai kontributor utama dari pertumbuhan PDB. Jadi kalau diundur sampai November, mungkin pemerintah mau melihat hasil rilis pertumbuhan ekonomi di Q3 ya, yang akan dirilis di bulan Oktober ya. Yang akan dirilis di bulan Oktober sehingga itu berlakunya November. Sehingga perkiraan kami kalau dilihat pertumbuhannya sudah mengalami pembaikan, ada akselerasi, mungkin pemerintah mengambil keputusan untuk untuk mulai mengimplementasikan ini. Cuma saya pikir ya, kalau waktu 3 bulan kan mestinya tidak ada pendorong yang cukup besar, signifikan event yang bisa memboost pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi pengeluaran, Ya. akan tumbuh lebih cepat mendekati pertumbuhan pertumbuhan GDP yang di angka 5%-an ya. Jadi saya pikir daripada nanti tunggu melihat
Q3 lagi yang ternyata sebenarnya pertumbuhannya tidak begitu jauh dengan sekarang, mungkin lebih baik wacana bulan berapa atau dalam jangka waktu yang cuma pendek itu mungkin lebih dikasih relaksasi yang lebih panjang ya, karena saya nggak melihat bahwa akan ada signifikan event yang bisa memboost pengeluaran konsumsi rumah tangga sehingga akan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari 2,6% yang diumumkan sekarang, yang akan terjadi dalam 3 bulan ke depan dari bulan Juni ya sampai September berarti kan. Oke. Demi Pak Pras. Baik, baik, ini dia. Menarik kan kita tahu sebagai salah satu pertimbangan penundaan kan kaitannya dengan kondisi tadi pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat. Nah, sejauh mana juga nanti update dari daya beli masyarakat ini, sejauh mana juga dampaknya yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, kemudian bagaimana dengan omsetnya sampai dengan saat ini. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Ruben dan juga Bu Herma. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Herma, kemudian juga Bapak Ruben. Nah, Bu Herma, kalau kita bicara mengenai pertimbangan penundaan tadi, ya kaitannya dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, kemudian ekonomi masyarakatnya juga. Lantas seperti apa update dari omset, kemudian daya beli masyarakat yang dirasakan langsung begitu oleh pelaku UMKM saat ini? Apakah benar-benar adanya ya tahanan Bu terkait dengan daya beli masyarakatnya sendiri begitu? Ya itu sebenarnya negara ini kan tahu toh PR-nya bahwa itu ada ketimpangan di dalam daya beli masyarakat. Dibenahin itu dulu bagaimana caranya daya beli masyarakat itu turun. Nah otomatis bagaimana caranya produk-produk yang ada di pasaran itu bisa masyarakat itu tuh bisa membeli. Apa yang harus ditekan, jangan malah mengejar pajaknya dulu gitu loh. Tapi benefit apa yang diberikan negara gitu loh. Misalnya market pasar dengan membatasi produk impor yang masuk. Terus misalnya bahan baku, bagaimana bisa bahan baku di Indonesia ini murah. Karena mayoritas produk bahan baku di Indonesia ini kan semuanya impor juga gitu loh. Itu yang seharusnya PR-nya negara sebenarnya udah tahu gitu loh. Tapi ini justru yang dikejar malah pajaknya. Ditambah resahnya ini kan tidak hanya pajak di dalam marketplace, tapi ada pelaku usaha yang didatengin. Kan kalau pelaku usaha di marketplace pasti dia punya offline-nya juga kan. Itu sudah didatengin petugas pajak langsung. Jadi sekarang petugas pajak itu datang langsung ke tempat pelaku usaha. Malah ada yang beberapa itu pelaku usaha baru 2 bulan mereka sudah didatengin petugas pajak tanpa mereka tahu omsetnya berapa, sudah ada surat resmi. Nah itu yang sebenarnya pemerintah tahu nggak hal seperti ini di lapangan gitu loh. Nah, padahal kan negara ini tahu, oh ya daya belinya itu yang masyarakat tuh tidak seimbang, turun gitu. Nah, itu dulu yang dibenahin karena mau bikin kebijakan, kalau infrastrukturnya itu tidak tersedia susah juga gitu. Itu Baik, sih Mas. baik Bu Herma. Nah, kalau dari sisi perpajakannya sendiri, melihat Pak Ruben bagaimana dengan adanya penundaan pajak untuk pelaku usaha di marketplace ini, kemudian dampaknya terhadap penerimaan negara, kemudian apakah ada potensi nanti mungkin perpindahan pedagang dari marketplace resmi atau mungkin ke saluran lain ataupun justru sosial media yang lain misalnya begitu? Jadi ini kan PMK 37 ini kan mengatur mengenai pemotongan PPh oleh marketplace atas transaksi yang terjadi di sana ya. Jadi kita berasumsi bahwa para pedagang yang di marketplace itu telah menjadi wajib pajak karena kan pada saat mendaftar dia diminta NPWP ya oleh marketplace ya. Asumsinya bahwa tingkat kepatuhannya sebagian besar baik misalnya kan. Kalaupun ditunda berarti kan cuma pemotongan oleh marketplace saja yang ditunda kan. Tapi sebagai wajib pajak para pedagang ini kan tetap mempunyai kewajiban menyetor sendiri PPh yang terhutang atas transaksi tersebut ya. Jadi kalau saya dengar dari keluhan Ibu Herma, Ibu Herma kan sepertinya lebih merasa kurang nyaman
kalau ada didatengin petugas pajak ya beberapa kesempatan menanyakan pajaknya bagaimana, bahkan pedagang yang baru ya. Kita bisa memahami ya karena kan uh, orang awam didatangi petugas pajak itu secara psikologis juga sudah menjadi beban ya pada saat terjadinya transaksi ya. Pada saat tahun berjalan misalnya kan, uh, itu sedikit banyak pasti akan berdampak juga, ada tekanan baik secara psikologis maupun administratif ya. Jadi menurut saya sebetulnya seharusnya potensi pajak dengan penundaan ini tidak ada yang berkurang ya, tapi Oke. karena pembayaran pajaknya sendiri dilakukan secara self assessment oleh para pelaku ini gitu loh. Cuma masalah intensifikasi yang melalui audit atau SP2DK bagi pedagang yang merasa skala saya kan sebenarnya belum besar-besar amat ya. Kok saya misalnya intensif banget sih ditanyain melalui SP2DK atau melalui pemeriksaan. Memang nggak ada yang lebih besar misalnya gitu. Kalau saya melihat kemungkinan sudut pandang Bu Herma kan seperti itu kan. Jadi saya lihat kalau saya menangkap aspirasi dari Bu Herma itu ya, kalau saya berasumsi teman-teman Bu Herma, saya meyakini sudah tingkat kepatuhan pembayaran pajaknya mestinya sudah oke gitu loh. Ini kan cuma beda mekanisme aja gitu. Baik. Tapi kalau dilihat dari sisi seberapa besar estimasi potensi penerima negara yang hilang akibat penundaan pemungutan PPh 22 ini bagaimana Pak Ruben? Hilang ini sebetulnya tanda kutip ya. Hilang melalui mekanisme pemotongan, tapi kan bukan menghilangkan kewajiban melalui pembayaran sendiri ya. Lewat di pajak tersebut. Jadi kalau data perdagangan transaksi e-commerce kan kalau data yang tersedia itu per tahunnya sekitar 500 triliun ya. 500 triliun. Katakanlah semuanya UMKM misalnya. Kalau semuanya UMKM dan ditunda selama 3 bulan ya kurang lebih ada PPh 22 yang menjadi tidak dipungut sebesar 608 miliar ya. Saya menghindar untuk mengatakan pajaknya hilang ya, karena pajak sendiri ada mekanisme pembayaran sendiri ya, mekanisme pembayaran self assessment. Demikian. Baik, itu dia informasi yang menarik untuk dicermati yang sudah disampaikan oleh Pak Ruben Huta Barat. Nah, Bu Herma, lantas bagaimana Anda melihat dengan potensi ke depan begitu adanya penundaan ini, akankah memberi keleluasaan baru begitu, atau Anda melihat justru harus siap-siap lagi kalau memang aturan ini akan kembali diterapkan begitu Bu Herma? Ya, saya nanggapin dulu yang Pak Ruben tadi sampaikan bahwa bukannya kita ini nggak mau bayar pajak atau apapun, karena sebenarnya justru negara ini kan sosial pajak itu sendiri kan kurang ya Pak ya, sehingga mereka udah takut dulu mendengar kata pajak itu takut gitu. Apalagi misalnya di marketplace itu misalnya lah tidak harus offline, mereka bisa menggunakan Zoom meeting gitu untuk mensosialisasikan bagaimana sih prosedurnya nanti di pungutan pajak di marketplace. Nah, itu kan tidak tiba-tiba aja dipotong gitu loh. Nah, memang pasti dari marketplace akan paham bahwa yang dipotong itu yang pendapatannya di atas 500 juta. Dan ini sebenarnya bukan hanya teman Pak, karena ini anggota kita. Jadi saya memberikan masukan yang terjadi di lapangan gitu. Kita juga nggak mungkin kita akan kontra dengan pemerintah, kita akan patuh. Cuman mereka itu sudah nggak melihat bahwa pajak ini bagaimana sih, prosedurnya bagaimana sih, apalagi sebelum ada pemotongan di marketplace saja, mereka untuk offline aja mereka tidak ada ketahuan gitu loh Pak. Caranya bagaimana, apa saya harus datang begini gitu loh. Nah itu kan sebenarnya kalau di asosiasi sebenarnya sudah pernah melakukan gitu kerjasama dengan humasnya pajak itu sendiri, tapi dalam rangka yang 0,5% dulu Pak. Nah setelah ini memang kita nggak ada sosialisasi, dan maaf organisasi seperti ini banyak gitu loh, besar gitu, dan tidak hanya aku mandiri. Nah itu harusnya dari Dirjen Pajak khususnya itu bisa mengajak kerjasama dari seluruh asosiasi untuk mensosialisasikan tentang kebijakan ini dulu kepada para pengurus. Ini sebenarnya kita ini fungsinya membantu, karena fungsinya menata hubungan gitu loh. Jadi
jujur dengan adanya penundaan ini kan membuat kita merasa kepastian hukumnya bagaimana, ditambah kita nggak ngerti nih gitu sosialisasi di lapangan seperti apa, karena asosiasi sendiri juga tidak pernah diajak dijelaskan gitu loh bagaimana sehingga kita bisa menyampaikan ke anggota. Kita taunya paling dari media, dari seminar, tapi seminar kan hanya presentasinya begitu-begitu aja gitu loh Pak Ruben. Baik, baik. Oke. Nah, Bu Herma, bicara mengenai November Desember itu biasanya kan musim puncak belanja begitu ya, ada Harbolnas juga di sana. Nah, ini momentum-momentum ini apakah masih bisa dioptimalkan begitu di marketplace untuk pelaku UMKM atau bagaimana? Mengingatkan nanti penundaannya akan diberlakukan sampai dengan 1 November nih, Bu Herma. Ya, makanya kan sebenarnya yaitu dari awal karena sosialisasinya kurang, mereka sudah banyak yang hengkang dulu ke offline sebelum ada kebijakan pajak ini yang sudah, ini kan sebenarnya udah bukan barang baru ya, tapi memang barang lama. Cuman, nah itu karena sosialisasinya selalu mereka taunya dari media, itu yang membuat mereka sudah resah, sudah hengkang dulu sebelum ada aturan ini diterapkan. Dengan cara, kenapa mereka mundur? Karena banyak pungutan di dalam e-commerce itu sendiri kan besar. Jadi mereka itu pun sudah tidak bisa mengimbangi dengan harga jual yang sama-sama produk dari import. Itu loh. Jadi memang ini sangat kompleks ya. Jadi memang negara memang harus benar-benar kebijakannya kalau mau diterapkan harus sosialisasi yang benar. Terus implementasinya bagaimana, pengawasannya bagaimana, kalau terjadi kesalahan dalam pemotongan bagaimana. Nah itu mungkin nanti kan di dalam platformnya itu sudah ada tuh, kayak kita misalnya kita beli, kita nggak sesuai bisa retur gitu, returnya otomatis langsung gitu, atau berapa hari. Nah itu seharusnya di situ sudah ada apa namanya template-nya di situ. Itu sih Mas. Jadi kalau kita nggak ada masalah sebenarnya, cuman ya itu masyarakat sudah antipati dulu dengan kata-kata pajak itu, dengan kondisi negara yang seperti ini gitu, tidak ada trust dari masyarakat itu sendiri gitu. Baik Bu Herma, ini dia kalau kita lihat tadi diharapkan lagi-lagi bicara mengenai sosialisasi pendampingan begitu ya dari pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak nih untuk pelaku-pelaku UMKM kita terkait dengan penerapan pajak di platform local pasar atau e-commerce ini sehingga nanti hasilnya juga dari sisi penerimaan negara akan optimal, kemudian pelaku usaha UMKM-nya juga tersosialisasi dengan baik begitu ya Pak Ruben dan juga Bu Herma. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Ruben, Bu Herma, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Ruben, Bu Herma. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan. Hanya di IDX Channel, TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.